Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab kita, yakni Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Yang dimaksudkan dengan kebangkitan secara istilah dalam pembahasan ini adalah ketika dikembalikannya roh-roh manusia ke jasad-jasad mereka, lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan sebagaimana telah berlalu, kita katakan bahwa pembahasan al-ba'tsu ba'dal maut adalah merupakan bagian dari pembahasan tentang iman terhadap adanya hari kiamat. Dia merupakan salah satu perkara yang paling besar di antara perkara-perkara besar lainnya yang ada di atau yang termasuk di dalam pokok-pokok agama. Naam. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bacakan lagi ucapan Al-Imam As-Sabuni sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya. Kata beliau, wa yu'minu ahlud dini was sunnati bil ba'tsi ba'dal maut yaumal qiyamah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini dan juga mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu mereka beriman atau mereka mengimani tentang adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat kelak. yakni pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia setelah sebelumnya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bikulli ma akhbara Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ahwali dhalikal yaumil haqq. Dan demikian pula mereka mengimani setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kengerian-kengerian pada hari yang hak itu, ya, di peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang memang benar-benar ngeri yang terjadi pada hari kebangkitan tersebut. Wa ikhtilafi ahwalil ibadi fihi wal khalqi fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalika fi dhalikal yawm fi dhalikal yawmil ha'il. Dan juga mereka mengimani tentang berbagai keadaan
yang terjadi pada hamba-hamba dan makhluk pada hari tersebut, fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalika fi dhalikal yaumil ha'il, yaitu terhadap apa-apa yang mereka dapati, mereka lihat, mereka saksikan dan mereka temui pada hari yang ngeri itu, pada hari yang menakutkan tersebut. Artinya di dalam ucapan Al-Imam As-Sabuni ini ada ketegasan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah itu mereka meyakini perkara-perkara ini dengan keyakinan yang kuat. Dan di antara peristiwa kebangkitan setelah kematian itu ada berbagai keadaan yang dihadapi oleh hamba-hamba, ya, dan makhluk. Di sini disebutkan hamba-hamba kemudian makhluk. Maksudnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak hanya dihadapi oleh manusia saja, tidak, tapi juga ada peristiwa yang dihadapi oleh hewan. Oleh apa? Oleh hewan. Kenapa peristiwa dihadapi oleh hewan? Apakah hewan itu dibangkitkan juga oleh Allah setelah dimatikan? Maka jawabannya iya. Hewan juga dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ditegakkan keadilan di antara hewan-hewan tersebut. Meskipun tujuan dari kebangkitan hewan-hewan itu adalah bukan untuk dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dibangkitkan untuk ditegakkan saja padanya keadilan. Maka di sini ada penegasan bahwa waqtilafi ahwalil ibadi fihi wal khalq, dan juga berbagai peristiwa orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan agama yang hak ini, mereka mengimani tentang berbagai peristiwa yang akan dihadapi oleh para hamba dan makhluk di hari yang hak tersebut. Naam, min akhdhil kutubi bil aimani wasyama'il. Nah, ini nanti kita urai satu-satu mulai dari sini. Yaitu apa? Di antaranya seperti peristiwa akhir zaman itu banyak sekali. Tapi di sini Asy-Syaikh menyebutkan dari apa? Akhdhil kutubi bil aimani wasyama'il. Yaitu diambilnya catatan atau diterimanya catatan-catatan amal manusia dengan tangan kanan atau tangan kiri mereka. Yang pertama, yang kedua, wal ijabati anil masail. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu diantaranya al-ijabati anil masail, yaitu menjawab berbagai pertanyaan. Mereka akan menjawab berbagai pertanyaan. Nah, ini juga indikasi bahwa makhluk dibangkitkan itu nanti ditanya apa tidak? Ditanya. Sebab itu mereka dibangkitkan juga untuk melalui satu peristiwa besar, yaitu mereka akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana bentuk pertanyaannya dan bagaimana prosesnya nanti kita sebutkan pada bahasannya. Kemudian yang ketiga, yaitu ila sairiz zalazil wal balabil al-mau'udati fi dhalikal yaumil azim, hingga mereka melalui peristiwa-peristiwa yang banyak itu hingga sampai pada berbagai macam kegoncangan dan balabil. Balabil kalau secara bahasa itu, kalau mufradnya adalah bulbul, ya, burung bulbul, ya, jamaknya balabil. Atau juga bisa kata balbalah. Balbalah itu dari kebingungan, kekacauan. Tapi kalau balbalah nanti jamaknya adalah balbalat, jamak muannats salim, ya. Tapi juga secara makna dia juga bisa jamaknya balabil, bisa begitu. Ala kulli hal, yakni berbagai peristiwa berupa kegoncangan dan hiruk pikuk, kebingungan, kekacauan, ya, yang akan mereka hadapi pada
hari tersebut di mana peristiwa-peristiwa itu adalah al-mau'udah, peristiwa yang telah dijanjikan kepada mereka, peristiwa yang telah dijanjikan kepada mereka. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan yang berapa? Yang berikutnya adalah wal maqamil ha'il. Ini ana sengaja membaginya supaya nanti sebentar kita jelaskan per poin enak ya. Ini poin yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat adalah wal maqamil ha'il minas sirati wal mizan. Tempat-tempat yang ngeri yang akan dilalui oleh mereka berupa as-sirat dan mizan. Tempat-tempat ya, ini apa ya, bahasa spot-spot ya. Spot-spot yang ngeri yang harus mereka lalui, yaitu berupa apa? As-sirat wal mizan. Yang berikut wa nashri suhufil lati fiha mathaqiludz dzarri minal khairi wasyarr wa ghairiha. Yang kelima ya. Dan apa yang harus mereka lalui itu adalah disebarkannya catatan-catatan yang penuh dengan kebaikan maupun keburukan walaupun sebesar zarrah sekalipun. Wa ghairiha, dan yang lainnya dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan beberapa peristiwa saja yang dahsyat ya. Tapi sebenarnya peristiwanya banyak sekali yang terjadi. Nah, kemudian kita lihat ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini beriman terhadap hari kebangkitan terkandung di dalamnya keimanan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Nah, kalau ditanyakan kenapa mesti demikian, maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan sia-sia. Allah ciptakan manusia juga bukan untuk main-main saja, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hikmah-hikmah yang agung. Di antaranya yang pertama adalah apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu ayyut'imun." Ya. Yaitu tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan tidak pula dari golongan manusia, melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, yakni dengan mentauhidkan aku. Ya. Dan aku tidak membutuhkan dari mereka, tidak menginginkan dari mereka rizki sedikit pun, dan aku tidak butuh mereka memberi aku makan. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia bukan manusia untuk bekerja kepada Allah, tidak. Nah, Allah tidak butuh manusia memberikan Allah Azza wa Jalla makan. Allah tidak butuh rizki dari manusia, tidak. Tapi Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan mereka. Sehingga seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Tetapi mereka terhitung sebagai satu bentuk pembangkangan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka untuk hikmah yang agung ini adalah Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Kalau Allah ciptakan manusia untuk beribadah, maka nanti mereka mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Apakah sesuai dengan tujuannya apa enggak? Begitu, paham ya? Logikanya sama seperti Anda melamar pekerjaan di sebuah pabrik. Lalu Anda diterima di pabrik tersebut untuk suatu pekerjaan tertentu. Maka nanti Anda akan ditanya tentang apa? Kinerja Anda tersebut. Mafhum ya, ikhwan? Nah, begitu ketika Allah menciptakan manusia, tujuan yang paling utama adalah untuk mereka beribadah kepada Allah, maka mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kehidupan mereka itu sesuai dengan hikmah yang Allah menciptakan mereka apa tidak? Mafhum ya? Baik. Dan mereka untuk mempertanggungjawab itu tidak terjadi di dunia, terjadi di akhirat. Oleh sebab itu adalah hari kebangkitan. Adalah hari kebangkitan. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia adalah agar supaya Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka untuk menegakkan keadilan di antara mereka. Allah menciptakan mereka, lalu hikmahnya Allah membangkitkan mereka lagi itu untuk apa?
adalah untuk Allah menegakkan keadilan di antara mereka. Sebab begini ya ikhwan, kalau kita lihat dosa secara garis besar kemaksiatan, maka kemaksiatan itu secara garis besar itu dia terkelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kemaksiatan yang berkaitan hanya dengan Allah saja, hak Allah semata-mata. Hanya dengan hak apa? Allah semata-mata. Atau kita katakan yang pertama, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertaubat. Kecuali pelakunya bertaubat. Yaitu apa? Ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Hak-hak Allah. Misalnya apa? Atau yang berkaitan dengan Allah semata-mata, katakanlah begitulah bahasa yang gampang. Jangan sampai kita pakai bahasa hak nanti timbul lagi pertanyaan, ada hak, ada kewajiban antara Allah dengan hamba. Jadi pembahasannya jadi panjang. Ya. Tapi kita katakan adalah kemaksiatan yang hanya berkaitan dengan Allah semata. Seperti apa? Minum khamar. Minum khamar berkaitan dengan manusia apa Allah? Allah, karena dia melarang, dia melanggar larangan Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian apa namanya? Tidak sholat. Tidak sholat berkaitan dengan Allah apa? Dengan makhluk. Dengan Allah semata. Karena dia melanggar apa? Kewajiban yang Allah tetapkan kepada dia. Nah, kalau kemaksiatan yang jenis kedua ini, maka dia berada di bawah kehendak Allah jika sekiranya dia wafat dan dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Dosa selain daripada syirik itu dosa apa? Semua dosa secara umum apa tidak? Tidak. Tidak dosa secara umum. Tapi dosa yang berkaitan hanya dengan Allah saja. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah ini kalau dia wafat, dia berada di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak Allah ampuni dia, Allah berkehendak Allah memasukkan dia ke dalam neraka sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Kemudian nanti dia dikeluarkan lagi. Ya. Nah, dosa yang kelompok ketiga adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia, hak makhluk. Dosa yang berkaitan dengan hak makhluk. Ini dosa apa? Kedoliman. Mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hartanya, menggibah dia, memfitnah dia. Ini tidak termasuk di dalam kategori ayat wa yakfiru duna dzalika liman yasha. Tidak termasuk. Kenapa? Karena Allah tidak akan meluputkan dosa ini sampai yang bersangkutan memberikan maaf kepadanya. Mafhum ya ikhwan? Karena dia berkaitan dengan hak manusia. Karena dia berkaitan dengan tanda kutip ya, karena dia berkaitan dengan hak manusia. Artinya dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu Allah tidak akan meluputkannya dan Allah tidak akan memberikan pemaafan kepadanya sampai ditegakkannya keadilan. Itulah salah satu tujuan kenapa Allah membangkitkan manusia. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Salah satu tujuan Allah membangkitkan manusia untuk menegakkan keadilan di antara mereka adalah untuk menghitung amalan ini, menghitung perkara-perkara yang berkaitan dengan hak manusia. Berkaitan dengan hak manusia. Nah, ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, bicara tentang keadilan Allah Azza wa Jalla ini, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha adil sekali. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Di Rasulullah itu beliau juga bergaul dengan para sahabat ya. Bergaul dengan para sahabat dan di dalam pergaulan itu ada manfaat. Ya, ada manfaat. Beliau menceritakan hal-hal kebaikan. Ya, beliau mencontohkan kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian para sahabat juga bertanya kepada beliau dan seterusnya. Ya, dan apa? Duduk-duduk begitu ada 2 ekor kambing saling bertandukan. Saling bertandukan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, tahukah engkau atas perkara apa mereka bertandukan ini? 2 ekor kambing ini. Ya.
Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Maka apa Rasulullah mengatakan ya Abu Dzar, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang menyebabkan dua ekor kambing ini mereka bertandukan. Jadi ilmu Allah itu maha luas dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang di dalam riwayat Muslim begini. Datang di dalam riwayat Muslim, yaitu apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pernah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh hak-hak manusia itu akan dikembalikan kepada ahlinya pada hari kiamat, yakni akan ditegakkan keadilan antara hak-hak manusia itu pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai-sampai domba yang tidak ada tanduk akan ditegakkan keadilan atas domba yang ada tanduk. Yakni domba yang punya tanduk yang dia tanduk, domba yang tidak ada tanduk, atau sampai dia buat tanduknya jadi patah atau dia lukahin tanduknya, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah untuk ditegakkan keadilan antara dua hewan ini. Subhanallah. Dua hewan ya ikhwan. Akan dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan padanya. Lalu bagaimana manusia? Benar-benar akan ditegakkan keadilan. Coba kalau hewan saja, urusan hewan itu tanduknya yang punya tanduk, dia dolimi yang tidak punya tanduk, itu ditegakkan keadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana manusia di dunia yang dia mempunyai kemampuan, lalu dia dengan kemampuannya itu dia mendolimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nah, maka ini apa? Ini hikmah yang keberapa tadi? Hikmah yang pertama ya untuk beribadah, kedua untuk menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah untuk ditetapkan siapa-siapa yang berhak untuk masuk surga dan siapa-siapa yang berhak masuk neraka. Termasuk di dalamnya nanti ada orang-orang yang kemudian dia kekal di neraka atau dia tidak kekal di neraka. Ini masuk dalam poin yang ketiga. Itu adalah tujuan Allah membangkitkan manusia untuk itu. Mungkin ya ikhwan, ada pertanyaan sederhana saja. Antum katakan begini, Ustadz, bukankah persoalan surga dan neraka itu telah ditetapkan oleh Allah? Telah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa dibangkitkan lagi untuk perkara tersebut? Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, maka kita katakan untuk penentuan manusia ke neraka dan manusia ke surga, itu di dalam kehidupan dunia ada amalan-amalan yang dia lalui, ada sebab-sebab yang dia lalui. Iya. Nah, sebab-sebab itulah yang harus diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab itulah yang harus diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya telah menetapkan seseorang masuk surga dengan dia melakukan amalan demikian dan demikian, seseorang dia masuk neraka dengan dia melakukan amalan demikian dan demikian, maka nanti ketika di akhirat dia dibangkitkan lagi untuk memperhitungkan amalan-amalan yang dia lalui itu supaya diputuskan bahwa dia ini berhak untuk masuk surga atau dia berhak untuk masuk neraka secara umum. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham ya? Baik. Sampai di sini antum paham? Nah, kemudian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, kita katakan bahwa ada apa ya? Peristiwa yang begitu ngeri sekali ketika pembuka daripada hari kiamat itu terjadi. Nah, kalau manusia dia wafat, itu dikatakan dia belum sampai di alam akhirat ya. Dia masih berada di alam barzakh. Dia di alam barzakh itu sampai kapan? Sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, ditegakkan hari kiamat itu dengan pembuka-pembukanya apa? Ditiupkannya sangkakala ya.
Trompet yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Mafhum ya? Nah, maka di situ ada peristiwa yang luar biasa sekali. Dan inilah yang diisyaratkan di dalam hadis-hadis tentang kengerian-kengerian hari kiamat di awal ketika manusia mengalami kehidupan di akhir. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Miqdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil." Yaitu matahari akan didekatkan pada manusia di hari kiamat sampai jarak matahari itu dari mereka kamiqdari mil. Ya, miqdari mil itu ada dua penafsiran di antara para ulama. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa itu adalah ukuran jarak. Jadi jaraknya, ukuran jarak antara makhluk dengan matahari yang didekatkan itu ukurannya 1 mil. Ada yang mengatakan itu ukuran yang menunjukkan betapa dekatnya jarak tersebut. Ya, tapi tidak ditetapkan itu 1 mil apa 2 mil, tidak ditetapkan, tetapi mengatakan betapa dekatnya. Ya, mafhum ya? Nah, sampai apa? Coba perhatikan kelanjutan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim minal araq." Maka atau fil araq. Maka pada hari itu manusia itu mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Ditenggelamkan oleh keringat mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Minhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwatihi, yaitu yakni ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya itu sebatas mata kaki karena matahari saking dekat jadi keringat meleleh. Iya. Mafhum ya? Kalau antum berada di kondisi yang sangat panas, itu berkeringat apa tidak? Ya berkeringat. Nah, kondisi ketika itu manusia berkeringat sampai dia ditenggelamkan oleh keringat dia. Ada yang orang-orang yang memang keringatnya itu hanya sebatas mata kaki saja. Ada yang orang-orang keringatnya itu sampai sebatas lututnya. Ada yang orang-orang yang keringatnya itu sampai sebatas pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan ada di antara mereka yang ditenggelamkan sepenuhnya oleh keringatnya sampai keringatnya itu menutup mulutnya, ya, sampai dia nggak bisa ngomong karena ditenggelamkan benar-benar oleh apa? Keringatnya. Subhanallah. Ngeri nggak itu? Orang benar-benar tenggelam di dalam keringatnya. Nah, dan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam hadis bahwa kondisi orang-orang kafir pada hari tersebut, kata Rasulullah, "Innal kafir yuhasabu yaumal qiyamah yuljimuhul araqu hatta innahu la yaqul ya Rabb arihni walau ilan nar." Sesungguhnya orang kafir akan dihitung pada hari kiamat, dihisap pada hari kiamat itu sampai dia ditenggelamkan oleh keringatnya. Dia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Hatta la yaqula, sampai dia berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, arihni walau ilan nar. Ringankanlah bebanku ini walaupun masukkan aku ke surga, ke neraka sudah. Ya, artinya benar-benar penderitaan yang luar biasa sampai dia berangan-angan mungkin kalau terlepas dari ini walaupun masuk neraka mungkin masih lebih ringan. Ya, mafhum ya kawan? Nah, dia ingin lari dari satu penderitaan masuk ke penderitaan yang menurut dia mungkin lebih ringan. Orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian
Akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser kedua kaki hamba, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia akan ditanya tentang 4 perkara. Jadi kadama abdin itu kan apa, bentuk musanna ya, 2 kaki ya. Jadi kalau secara bahasa mungkin orang-orang bebas saja menerjemahkan tidak akan bergeser kaki seorang hamba. Tapi kalau berpegang kepada bahasa yang lebih tepat adalah kedua kaki, karena lafadznya itu datang dalam bentuk 2 kaki. Ya, jadi kalau 2 kaki ya 2 kaki, jangan bilang 1 kaki. Begitu juga kalau kaki ya kaki, tidak boleh tambah kaki kanan, kaki kiri, tidak boleh. Kaki aja. Ya. Nah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Sungguh tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara ya ikhwan. Barakallahu fikum. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah, tentang usianya, untuk apa dia gunakan. Dia habiskan umurnya itu untuk apa ya ikhwan? Habiskan umurnya untuk bicara tentang jihad, habiskan umurnya berperang di jalan Allah, habiskan umurnya menuntut ilmu, habiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah qiyamul lail, ya, habiskan umurnya untuk puasa sunnah, habiskan umurnya untuk poligami, atau habiskan umurnya untuk apa? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa engkau habiskan umurmu itu. Di dalam 24 jam menurut perhitungan miladiah, itu berapa jam engkau pakai? 24 jam itu engkau pakai semuanya untuk apa? Untuk ngomong tentang bercocok tanam, untuk ngomong tentang agama, untuk ngomong tentang menafkahi keluarga, untuk ngomong tentang pernikahan, untuk ngomong tentang apa? Engkau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar engkau akan ditanya oleh Allah. Sebab itu ya ikhwan, seorang hamba hendaklah dia waspada terhadap usianya. Dia waspada terhadap setiap waktu yang dia lalui. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Kalian akan apa? Banyak menangis dan sedikit tertawa. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, yang kedua, dia akan ditanya wa an ilmihi ma fa'ala bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal? Apakah dia belajar ilmu itu liyubahiyal ulama? Dia belajar ilmu agama untuk membanggakan dirinya di hadapan ahlul ilmi, atau dia belajar ilmu supaya dia dikatakan seorang alim, atau dia belajar ilmu karena dia punya gharad min agradid dunia, dia punya tujuan daripada tujuan keduniaan, untuk mengumpulkan pundi-pundi kehidupan dunia. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Maka masing-masing orang lebih tahu tentang hakikat dirinya, masing-masing orang lebih pandai untuk menghisap dirinya. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita semua akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang kita pelajari. Untuk apa kita belajar ini? Untuk apa? Apakah kita belajar untuk mewujudkan bagaimana hakikat pengabdian kita kepada Allah? Bagaimana kita tunduk kepada Allah? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Ataukah kita belajar supaya kita mendapatkan kedudukan daripada kedudukan dunia? Kita belajar supaya punya jabatan, kita belajar supaya punya pangkat, kita belajar supaya diulu-ulukan, dikatakan alim, atau kita belajar untuk mendebat orang-orang bodoh, atau kita belajar untuk membanggakan, menyombongkan diri kita di hadapan para ulama. Intabihu, hati-hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu, dan dia untuk apa dia gunakan harta tersebut. Ayyuhal ikhwan, barakallahu fikum.
Manusia akan ditanya tentang harta yang dia dapatkan, dan dia juga akan ditanya tentang harta itu dia gunakan untuk apa. Mungkin orang berjuang untuk mendapatkan harta, mungkin dia bisa berhati-hati bagaimana mendapatkan harta. Dia berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Tapi begitu dia mendapatkan harta itu, dia tidak mampu untuk menggunakan harta itu dengan cara yang benar. Dia membelanjakan harta itu untuk perkara yang sia-sia. Dia membelanjakan harta itu bukan di jalan Allah. Dia membelanjakan harta itu untuk berfoya-foya. Dia membelanjakan harta itu, dia masuk dalam tipu daya syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa hakikat daripada dunia ini manusia itu terjebak dalam dua hal. Pertama, orang-orang yang tidak memiliki dunia, dia akan sibuk untuk mencari dunia. Dan yang kedua, orang-orang yang sudah memiliki dunia, dia akan sibuk untuk merawatnya dan menikmatinya saja. Berfoya-foya dengannya. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia, dia berada dalam dua hal ini. Kalau dia tidak punya, dia konsentrasi siang malam, dia sibuk berpikir tentang bagaimana mendapatkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada binatang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah telah tanggung rizkinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rizki kita, lalu untuk apa kita habiskan umur kita untuk berpikir tentangnya? Tapi apakah Allah menanggung tentang akhirat kita? Siapakah yang bisa mendapatkan satu jaminan bahwa Allah telah menjamin dia bahwa dia akan masuk surga? Siapakah yang bisa mendapatkan satu jaminan bahwa Allah jamin dia bahwa dia akan selamat? Tapi siapakah di antara kita yang bisa bersaksi bahwa Allah jamin rizkinya? Siapa? Antum semua yakin tak Allah jamin rizki antum? Siapa yang yakin Allah jamin rizkinya? Semua. Tapi siapa yang jamin dia masuk surga? Siapa yang jamin dia selamat dari nerakanya Allah? Oleh sebab itu kenapa kita sibukkan diri kita? Kalau kita boleh bagi waktu kita, mungkin katakanlah kita pakai skala persentasi mungkin 100%. Lalu kenapa kita habiskan 70 atau 85% untuk berbicara tentang hal yang telah Allah jamin, sementara 20% saja kita berbicara tentang hal yang belum Allah jaminkan untuk kita? Semestinya kita berbicara itu kalau bisa itu 80% tentang perkara yang Allah belum jamin. 20% kita bicara tentang hal yang sudah Allah jamin. Iya. Sebab itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, hati-hati. Dari mana engkau mendapatkan hartamu dan untuk apa engkau membelanjakannya? Berat hisabnya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Tubuh manusia mana saja yang dia tumbuh, dia gemuk, badannya ini tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dirinya. Manusia dia badan gemuk, dia sehat, bugar, kekuatan, dia fitness, harta haram. Ta'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, aktivitasnya kesehariannya dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Maka apa yang terjadi? An-nar aula bih, neraka lebih pantas bagi diri. Sudah kayak begitu ditanya tentang dari mana, ditanya juga untuk apa. Berat enggak? Berat hisabnya di sisi Allah. Maka hakikatnya harta seseorang itu adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah itu adalah malapetaka dan itu bukan harta bagi seseorang. Kemudian yang keempat, seseorang akan ditanya tentang anjismihi fima ablah, tentang kekuatan dirinya, kesehatannya, fisiknya, untuk apa dia gunakan. Antum fitness itu untuk apa? Antum belajar karate untuk apa? Antum makan banyak sampai buncit itu untuk apa? Apakah untuk berbicara tentang pernikahan? Apakah untuk berbicara tentang bagaimana Anda bisa sholat malam? Apakah Anda makan itu supaya tubuh Anda kuat, Anda bisa berjalan dari rumah Anda jalan kaki ke masjid? Tubuh Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidur untuk apa? Anda berjalan untuk apa? Anda gemukkan badan Anda untuk apa? Makan enak untuk apa? Sehari antum makan dengan berbagai macam jenis makanan untuk apa? Antum makan ini untuk apa?
Tubuh antum ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mesti membangkitkan manusia. Karena sesuai dengan hikmahnya adalah Allah menciptakan mereka untuk beribadah. Jadi Allah bangkitkan mereka untuk perhitungkan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Apakah masuk dalam konteks ibadah ataukah tidak. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian sebab itu kehidupan manusia ini berkisar antara 4 perkara yang saya mau katakan. Yang pertama tentang amal. Yang kedua tentang ilmu. Yang ketiga tentang waktu. Yang keempat tentang harta. Itulah kisaran kehidupan manusia. Maka kisaran kehidupan manusia ini wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian ini semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kajian pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mungkin sudah agak kesiangan ya. Tapi mudah-mudahan kita lanjutkan tentang bagaimana Allah membeberkan catatan-catatan amalan manusia dan cara Allah memeriksa catatan amal manusia pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ilahuna ya akhwan naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.